Sahabat Jembermu dimanapun Anda berada, hari ini berjumpa lagi dengan kita. Sengaja kami mendatangkan salah satu aktivis lembaga dakwah khusus dan jabatan strukturalnya, betul Pak ya, Ketua Lembaga Dakwah Khusus ya? Iya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kondisinya Pak Heri? Alhamdulillah sehat dan awet muda. Awet muda ya. Tetap seperti biasa ya beraktivitas ya. Iya. Paling tidak masih semangat. Masih semangat. Nah, itu yang paling penting. Saya melihat Bapak Heri ini selalu muncul di YouTube memberikan dakwah secara pribadi kepada publik dalam rangka memberikan ya edukasi dan pencerahan. Nah, oleh karena itu pas hari ini kita bicara tentang dakwah melalui budaya. Karena kalau berbicara tentang masalah dakwah, banyak pintu yang dilalui untuk keberhasilan dakwah. Baik Pak Heri, untuk mengawali pertemuan di pagi menjelang siang ini, sampaikan prolognya tentang kisah duka dan sedihnya berjuang di jalan dakwah ini. Monggo. Terima kasih, Sobat Jembermu. Medan dakwah itu penuh rintangan, penuh halangan, tetapi menantang. Artinya apa? Memang ada halangan, memang ada rintangan, itu hal yang biasa untuk berdakwah. Tetapi bagi aktivis atau pelaku dakwah itulah sebuah tantangan untuk masuk di dalamnya. Maka dari itu, kalau kita mengatakan dukanya ya banyak saja, tetapi ketika kita masuk dalam dunia dakwah, proses dakwah, halangan, rintangan itu merupakan keniscayaan yang harus dihadapi. Artinya disanjung juga pernah, dihargai juga pernah, dikritik pernah, disuruh turun. Nah, itu hal yang biasa. Baik. Apa yang kemudian sampai detik ini Bapak Heri itu masih senang berjuang di jalan dakwah? Karena katanya tadi mulai dari yang mengkritik, yang menyanjung, dan yang lain-lainnya. Tentu ini kan memberikan penilaian terhadap diri kita yang berakibat kadang semangat kita juga melemah, kadang semangat kita kadang naik. Nah, mungkin bisa memberikan referensi bagi kita generasi dakwah ini. Kebetulan saya ini sejak mengenal di Muhammadiyah itu sejak kuliah sudah tertarik di dalam dunia dakwah. Tidak tertarik kepada dunia yang lain, sekalipun perjalanannya juga sangat panjang dan bervariasi dan yang enggak sehebat yang lain, tetapi ya inilah jadinya. Tapi fokus ya di tapi proses ke dakwah itu seperti itu ya. Saya mengatakan fokus oke, tapi keberhasilan juga biasa-biasa saja. Atau ada yang melatar belakangi dulu sebelum seperti ini, pada waktu kuliah barangkali ya aktif di salah satu organisasi di bidang dakwah. Monggo bisa diceritakan. Saya tidak tahu ya, karena saya ini tertarik dalam bidang dakwah itu nggak bisa diterangkan. Artinya sudah diterangkan mulai kuliah juga sudah tertarik bidang itu. Walaupun maaf saja nggak jadi prosesnya sudah lama. Bahkan kalau saya berbicara maaf saja, Pak Ketua Yai Kusno itu belum jadi, saya sudah aktif duluan. Aktif duluan bahwa yang membawa beliau masih man itu ya termasuk saya. Berarti seniornya jenengan ya?
mungkin saja seperti itu. Tetapi secara umur gitu ya. Tapi kan biasa senior itu kalah dengan junior. Berarti speednya ya, kecepatannya memang beliau luar biasa. Seperti itu. Iya. Dan ya saya punya latar belakang yang tidak bisa dipisahkan dengan budaya, sehingga apa yang sudah saya miliki, apa yang sudah saya senangi, ya itulah yang saya kembangkan. Sehingga akhirnya saya menemukan jati diri, ya inilah saya. Inilah gitu. Saya ya. Karena saya melihat jenengan itu secara rutin dan istiqomah muncul secara periodik YouTube yang temanya baru, dan bahasanya pun bahasa yang saya melihat sangat kreatif. Nah, baik, masuk pada substansinya Pak Heri. Nah, bicara tentang dakwah, ada dakwah yang dilakukan secara personal, secara munfarid ya. Kemudian juga ada dakwah yang dilakukan secara jama'i. Biasa ini adalah dilakukan oleh organisasi-organisasi itu. Nah, menurut Pak Heri, kira-kira dari dua langkah yang dilakukan ini, baik secara organisatoris maupun secara pribadi, kira-kira lebih romantis yang mana gitu kan? Saya berangkat dari ketua LDK Jember. Ya. Kami itu punya organ, punya anggota, punya sekretaris, dan sudah mencoba kami menggerakkan organ itu. Pernah mendekati masyarakat, pemuda pang, pernah ke lansia dan sebagainya. Jadi ke semua segmen sudah masuk ya. Walaupun tidak semuanya, beberapa saja. Nah, ternyata organ kami itu manula semua. Itu kalau ditarik kepada hukum alam sunatullah. Kemudian saya sadar itu, saya menarik relawan-relawan dari yang muda-muda. Ternyata maaf saja juga enggak istiqomah. Istiqomah. Dan akhirnya, tetapi saya bandingkan dengan tempat-tempat yang lain itu, mereka bisa kok. Bisa ya. Seperti Bojonegoro, Tuban, Blitar itu bisa semua. Bisa semua. Jadi organnya, organisasi lembaga dakwah khusus itu bisa berjalan ya. Atas dasar itulah saya berusaha begini-begini, kok berat sekali, kok abot temen. Akhirnya saya tampil pribadi dulu. Tampil pribadi. Yang saya minit pribadi dengan ABCD pribadi, sehingga betul. Saya aktif di media sosial itu ya cukup lama, 3 tahun berjalan. Itu sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Berapa ratusan YouTube sudah dimunculkan? Itu kalau yang 1 tahun itu saya di WA 1 tahun ya. Kemudian saya sangat berhati-hati sekali. Saya punya latar belakang ilmu komunikasi. Kemudian Oktober akhir saya masuk untuk YouTube, dan sekarang sudah sekitar 69. Wah, luar biasa itu ya. Kalau dikumpulkan dengan yang di WA ya sudah 100 lebih. Itu di manage secara pribadi, dikreasi secara pribadi, tanpa ada intervensi orang lain ya. Pada awalnya tayangan 1 sampai 6 itu saya kolaborasi dengan dosen ilmu komunikasi, dengan juga alumni komunikasi, itu sampai 6. Kemudian saya memaksa diri untuk bisa edit, untuk bisa mengambil gambar, untuk bisa membuat skrip atau naskah. Akhirnya total sekarang saya sendiri. Wah, hebat, luar biasa ya. Jadi semuanya dihandle sendiri sendiri. Ya kadang istri itu naskah itu kadang saya minta istri untuk mengoreksi ya. Mengoreksi ya sepanjang apa ya, terbatas saja. Karena bahasa lelaki itu seringkali berbeda dengan bahasa perempuan. Lebih lugas, tegas, dan berani.
Iya, 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 iya. Itu. Jadi sekarang ini yang tampil di YouTube itu ya boleh dikatakan hampir semuanya saya sendiri. Iya, 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 iya. Oke, baik Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Heri ya. Bicara tentang masalah dakwah, ini kan mengajak kepada publik, terutama kepada keluarga, saudara kita yang ada di sekitar kita. Nah, kalau bicara tentang masalah respon publik, dakwah yang dilakukan secara personal maupun dakwah yang dilakukan secara organisatoris atau secara jama'i, ini lebih positif mana responnya? Bisa dibandingkan, tetapi hanya bisa disejajarkan. Gitu ya, artinya sama-sama memberikan kontribusi positif ya. Jadi kalau kita berjamaah, namanya saja jamaah, sinergi itu sangat kuat. Ya. Jadi organnya LDK itu mulai pusat sampai di daerah itu ada, sehingga pelatihan, pendampingan dan sebagainya itu kita melalui itu semua. Jadi lebih komprehensif itu ya. Artinya bahwa berjamaah itu akan memberikan nilai lebih dan nilai kekuatan. Betul, betul. Ya. Tapi bisa juga kita juga harus pribadi itu juga harus kita lakukan kepada lingkungan terdekat, RT, RW seperti itu. Jadi antara jama'i dan dakwah individual ini ya tetap saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Jadi kalau kita tidak punya organ yang besar seperti Muhammadiyah, ya kita berbeda sedikit, wis maaf. Kayak bal-balan wong kan begitu. Tapi kalau di situ ada sinar mentari yang bersinar, tunggu dulu. Tapi kalau nggak berjamaah ya sikat selesai sudah. Tapi kalau dengan Muhammadiyah yang sekian besarnya ini ya orang pikir-pikir. Jadi betul. Berorganisasi, berdakwah berorganisasi baik. Betul. Dakwah individu itu pun baik. Betul. Kadang ada masyarakat dakwah yang hanya menghendaki figurnya saja, dalam tanda kutip organisasinya jangan. Jadi saling melengkapi. Baik. Namanya mengajak kepada publik tentu banyak ragam dan cara yang dilakukan. Nah, salah satunya pendekatan adalah melalui pendekatan budaya. Kalau menurut Bapak Ustadz Heri, dinamika ketika melakukan pendekatan melalui budaya itu gimana? Ya sebetulnya dengan pendekatan budaya itu ada minnya, ada plusnya. Minnya itu ndak bisa memisahkan ini al-haq, ini al-batil, itu ndak bisa. Di dalam kebatilan tipis ya. Beda-beda tipis antara hak dan yang batil itu. Tetapi kalau kita pendekatan formal, struktural, syar'i, jelas inilah Quran, inilah sunnah, inilah al-haq, ini adalah yang batil. Nah, dalam penerapan itu masyarakat ada yang bisa didekati dengan pendekatan budaya. Istilah saya menggarami kehidupan. Menggarami kehidupan ya. Kehidupan politik kita garami dengan nilai Islam. Kehidupan pemuda kita garami dengan Islam. Kehidupan rumah tangga semua. Tetapi garam Islam itu tidak kelihatan. Ternyata semuanya Islam tapi nggak terasa seperti itu. Ya, kalau bisa dikatakan berarti pendekatan budaya itu adalah strategi ya. Strategi saja. Bukan pada substansinya. Bukan. Nah, yang legal formal juga seperti itu. Jadi enak. Maka sebetulnya kita tidak perlu mentertentangkan yang kultural, yang budaya maupun yang struktural. Jadi sepanjang di situ ada tujuan yang sama, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan ada kesepakatan hanya Quran.
Jadi kalau dua ini insya Allah kita akan bertemu. Tetapi kalau ada yang lain, nah itu. Nah, memang pendekatan budaya tidak bisa memecah seret, itu tidak bisa. Tetapi paling tidak pelaku-pelaku dakwah itu tahu itu bahwa budaya itu hanya alat saja. Nah, hanya alat ya. Jadi budaya itu boleh dikatakan benda mati, tergantung kepada budayawannya itu yang memberi ruh berhidup. Betul. Jadi sementara ini pelaku dakwah budaya itu sudah sampai di situ. Sampai di situ sudah enak, senang di situ. Lah padahal ini masih proses. Betul. Sudah merasa nikmat di situ dan berkeuntungan di situ. Wis tekok kene ae, padahal belum sampai itu terus. Ini bicara tentang masalah respon publik. Nah, di mata publik itu, di mata masyarakat umum cenderung, namanya cenderung gitu kan. Ya berdasarkan kebiasaan masyarakat banyak itu kan ya, cenderung pendekatan budaya itu lebih diterima ya daripada pendekatan doktrinal itu. Nah, ini semua kan tidak lepas dari kultur, pendidikan, mindsetnya publik gitu kan. Nah, kalau Pak Ustadz kira-kira ketika melihat masyarakat seperti itu, maka strategi apakah mengkombinasikan, apakah pakai satu langkah yang tadi itu kultural dulu, kemudian nanti diisi dengan doktrinnya agar mencapai pada tujuannya. Gimana meramu respon yang jelas bahasa saya kita terima masyarakat itu apa adanya. Untuk langkah pertama apa adanya, agar kita bisa diterima juga kan gitu. Jadi dengan menerima apa adanya, kalau kita bisa berkomunikasi. Setelah berkomunikasi kita bisa memasukkan ajaran itu. Tetapi kalau kita menjaga jarak, nah itu saya kira kurang pas. Betul. Jadi jangan sampai ini putus ini. Nah, kalau silaturahmi ini tetap ada, kita tetap masuk. Nah, betul. Jadi seringkali kan tersumbat di sini. Tersumbat di sini. Silaturahmi dan komunikasi Nah, kemudian maaf saja kalau kita mengatakan Muhammadiyah itu bahasanya menengah ke atas. Elitis lah elitis, menengah ke bawah. Kurang bisa sehingga komunikasi ini nggak jalan. Kadang kurang nyambung orang lain pinternya di sini, bermain di sini sehingga bisa nyambung. Begitu ya. Ya itu sebetulnya hanya sebatas konsep, kenyataannya juga bukan hal yang mudah. Maaf saja bercampur dengan mereka itu juga perlu pengorbanan. Pengorbanan. Sebabnya orang-orang Pak Eri cekelane gamelan, wayang dan sebagainya, wis males lah kan begitu ya. Memang itu sudah resiko resiko seperti itu. Jadi ketika inilah saya seperti itu, tetapi kita harus pahami bahwa itu adalah proses untuk membudayakan Islam atau mengislamkan budaya, saya tidak tahu. Itu proses yang harus kita lalui. Yang penting orientasi tercapai gitu kan ya. Persoalan strategi mau menggunakan A, B, C, kemudian diisi dengan doktrin Al-Quran dan Al-Hadis, sampailah pada orientasi yang kita inginkan. Kan begitu Ustadz ya. Nah, baik Ustadz. Dakwah ini kan orientasinya adalah untuk merubah. Artinya merubah dari hitam ke putih, dari yang batil menjadi hak, dari yang gelap menjadi terang. Berarti kalau dengan demikian parameternya adalah qoblat dakwah bagaimana, kemudian ba'dad dakwah atau after dakwah, setelah dakwah kondisi masyarakat itu bagaimana. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustadz sekarang. Menurut pengamatan atau bahkan Pak Ustadz sudah melakukan penelitian. Nah, bagaimanakah sekarang paradigma masyarakat sampai kemudian perilaku masyarakat setelah menerima dakwah ketika kita membandingkan dengan sebelum menerima dakwah? Apakah memang betul-betul ada perubahan?
mulai dari paradigmanya, mindsetnya sampai kepada perilakunya. Kalau saya mengatakan di lingkungan, ya, itu sudah ada perubahan signifikan, tapi maaf, puluhan tahun. Oh, butuh waktu kan begitu ya? Saya mengatakan butuh waktu, saya mengatakan puluhan tahun. Puluhan tahun ya. Dan itu menggarapnya bukan saya sendiri. Iya. Itu menghadirkan Pak Dr. Hasmi, kemudian ditambah Pak Ali di lingkungan saya. Tapi itu tidak terkonsep, tidak apa sudah, ya sudah. Wis berjalan gitu berjalan begitu saja. Yang penting apa ya, dakwah akhlakul karimah itu sing nomor setong kan begitu. Iya. Saya baru ingat itu ketika jenengan menyampaikan akhlakul karimah. Saya baru ingat bahwa ada dakwah bil lisan. Kemudian yang kedua ada dakwah bil hal. Kalau dakwah bil lisan ini kan banyak orang yang sudah mempraktekkan. Iya. Tapi yang namanya dakwah bil hal yang ditunjukkan dengan perbuatan, ya mohon maaf itu kan ya, kadang orang yang menyampaikan A, kadang perilakunya tidak A, justru B. Artinya antara yang disampaikan dengan tindakannya itu tidak selaras. Nah, saya baru ingat kemudian ketika antum menyampaikan dengan dakwah bilhal. Nah, sekarang efektivitasnya antara dakwah bil lisan dengan dakwah bilhal. Monggo Ustaz. Kita di Muhammadiyah itu sudah duduk kedua-duanya ya. Yeah. Dua-duanya. Jadi antara bilhal dan bilisan. Yeah. Maaf, saya punya kisah ketika saya studi lanjut di Bandung itu, saya 2 tahun itu, maaf saya jujur tidak pernah mendengarkan pengajiannya A.A. Abdullah Gimnastiar itu. Saya mengatakan begini, lek golek kiai sing iso ngomong di daerahku Jawa Timur itu banyak. Ya. Terus terang saya begitu. Tetapi suatu ketika saya ke pondoknya, saya terperangah dengan apa yang sudah dilakukan. Ada hotelnya, ada ini, sehingga orang Telkom itu bareng-bareng cuti di situ untuk mendengarkan pengajian. Ngaji, ada tahsinnya, ada tajwidnya, dan seperti itu. Kemudian orang-orang tuh apa dikumpulkan, pengajian itu bawa koran, kemudian koran itu dikumpulkan. Demikian juga ketika AA itu berusaha memindah orang jualan VCD nggak baik itu dari sekitar Masjid Agung Bandung itu kemana, itu saya baru ini ya hebat ya, tidak sekedar bicara tapi perbuatan. Iya. Terlepas dari bulian media massa seperti itu. Betul. Jadi betul-betul maaf AA waktu itu sekeluarga itu jadi dai semua, istrinya, beberapa anaknya itu ditampilkan semua. Jadi betul. Ada keseimbangan bil lisan dengan bil halnya seperti itu kan ya. Di Muhammadiyah itu seperti ini sudah biasa. Biasa. Jadi biasa. Maka kita pun juga berusaha seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, sudah pedas, cerek, medit, pahit lah. Tompes lah semuanya. Ya, tompes. Ya. Nah, baik Pak Ustadz sudah banyak memberikan informasi, memberikan ilmu, bahkan memberikan referensi bagi generasi dakwah ke depan. Yang terakhir, Ustadz, harapan Ustadz bagi generasi dakwah ke depan dengan lika-liku dan dinamika dakwah yang pernah dialami Ustadz, agar generasi ini yang pertama selalu optimis ya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan. Monggo motivasinya Ustaz. Kalau kita kembali kepada organisasi kita, sejak dulu itu mubalik kita, Ustadz kita itu sangat terbatas. Karena kita itu terus bergerak makin kencang dari gerakan ideologi ke gerakan amal usaha. Jadi tenaga kita itu habis untuk akreditasi,
pembuatan gedung, cari siswa, cari mahasiswa, sudah situ. Jadi terforsir di situ. Jadi memikirkan dakwah itu sudah tidak ada. Di satu sisi katanya jenengan apa namanya, tidak semua saudara kita mempunyai fokus di situ, terlepas dari kesibukan dan keterbatasan masing-masing ya. Maka sebetulnya bapak-bapak Muhammadiyah, termasuk saya juga berusaha untuk anak-anaknya itu begini, tetapi ya hasil ya kita berbeda-beda. Maka kita termasuk dari pusat itu sudah berusaha, ada sekolah tarjih, ketarjihan dan sebagainya. Tetapi hanya secara sosiologis memang kita punya kultur kampus, kultur sekolah, bukan kultur pesantren. Ya, padahal kapanpun juga, apalagi sekarang kita mendambakan generasi kita itu yang punya latar belakang pesantren yang kuat. Betul. Kalau memang dari latar belakang kampus, silahkan kita belajar. Hanya biasanya yaitu kan perlu waktu. Ya, pengalaman menunjukkan anak-anak kita kalau sudah disodorin nahwu sorof, entahlah, itu saya secara pribadi sudah berusaha, dan secara murid-murid saya juga saya ajak, dan itulah kenyataannya. Berarti ke depan memang penataan ini penting ya. Dan kita harus selalu mengevaluasi. Saya pikir closing statement dari Pak Ustadz Heri dalam kesempatan ini, monggo yang paling terakhir. Zaman terus berubah, teknologi terus berubah, masyarakat terus berubah. Demikian juga pendekatan dakwah kita juga harus berubah. Ya. Dari konvensional ke digital apalagi lah. Betul. Maka kita harus memperhatikan itu. Ya. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, pendakwah pun juga sudah membangun itu. Betul. Maka dari itu kita harus masuk ke dunia dakwah virtual, dakwah digital, YouTube dan sebagainya. Kalau enggak, kita kalah jauh. Kasihan Ustadz Adi Hidayat sendiri. Itu, kita memang tidak seperti dia, tetapi kita sesuai dengan kapasitas kita sendiri-sendiri, dan monggo kita garap itu, ya. Insya Allah LDK sudah mengawali lewat Jembermu Podcast ini. Ya. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan berbagi pengalaman serta cerita, dan bahkan apa yang sudah disampaikan menjadi referensi bagi generasi dakwah ke depan, sehingga dalam perjalanan dakwahnya toh walaupun ada duka dan problem, selalu optimis untuk mengantarkan sebuah kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita nanti bisa agendakan bertemu lagi dengan tema yang berbeda, tentu juga dengan suasana yang berbeda. Terima kasih Pak Ustadz Heri yang sudah menyempatkan waktunya. Kita cukupkan sampai di sini. Sahabat Jembermu, kita jumpa di lain kesempatan. Kami berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik agar juga memberikan kontribusi terhadap perubahan kehidupan yang lebih positif dan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.